Kita kembali lagi di Oke Bud. Tapi kenapa awalnya waktu itu tidak dipublikasikan sakit? Karena nggak kepikiran, Vi. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran buat ngapa-ngapain orang. Tapi gue juga nggak tahu lu separah itu. Karena Iya. kan gue sama lu kan pekerja keras. Maksudnya kita kan biasa fisiknya kan Iya. seperti kan. Ternyata lu sampai parah Drop banget banget. udah. Kalau tadi waktu iklan nih ngomong, Mbak Asit tuh ngomong ini udah nggak mikirin apa-apa, kerjaan udah gak dipikirin, cuman yang penting ini kita bisa lewatin nggak mati, maksudnya ini kita bisa hidup, ini udah antara hidup dan mati gitu ya Mbak? Sampai udah kepikiran gitu? Iya. Wah. Karena waktu gue sebelum disuap aja, gue udah acara bukan bisik-bisik, gue udah bilang gue nggak mau masuk, gue udah enak badan. Karena gue orangnya gitu, gue udah enak badan, gue jawab takut, lah ya. takut orang kena sakit, takut gue positif. Tapi pada saat itu gue udah feeling gue positif. Dan pas lagi parah-parahnya boro-boro mikirin kerjaan atau ngasih tahu ke orang gitu. Jadi yang di otak sedang sama di pikiran ini cuman gimana caranya kita sembuh. Udah nggak mikirin duit, udah nggak mikirin kerjaan, udah nggak mikirin apapun. Cuman pikir, kalau gue mikirnya gitu, pokoknya suami harus kuat. Gue selalu bilang begini sama dia, ini ada Cinta dan Nino. Gue selalu bilang dia, ayo kita sehat Pak, kita pasti bisa. Dia selalu nangis kan, karena kan down kan, mau ketemu iya kalau mau ketemu anak-anak harus sehat dulu. Sebelum gue agak pulih ya di rumah sakit, handphone tuh ada kali gue nggak pegang 4 hari. Nggak pegang handphone? Nggak pegang handphone sama sekali, udah nggak Kenapa pikir. lu nggak pegang handphone? Nggak kepikiran, sampai Cinta aja panik katanya 2 sampai 3 hari gue nggak bisa dihubungin. Nih, kan kadang-kadang gini nih, kadang-kadang kalau misalnya anak sakit tuh, mendingan sini deh gue aja yang sakit ya. Iya. Nah ini udah lu sakit, terus lu tahu Nino kena juga. Iya, pas di rumah sakit gue Gimana baru tahu itu? tuh. Nah itu gimana rasanya? Jadi pas di rumah sakit gue baru tahu kabar bahwa mbak gue 1 kena. Itu gue mikir bahwa pindah apartemen. Semua pindah, jadi tinggal bertiga, mbak gue, Cinta, satu lagi, Cinta sama Nino. Di situ mbak gue sakit lagi, gue suruh pindah lagi. Swab lagi, kena, tinggal Cinta berdua sama Nino. Tiba-tiba bilang Cinta, Pak Nino demam. Wah ini kena nih, gue langsung feeling. Tapi gue suruh pisahin Nino sama Cinta, tapi Nino sendirian nggak mungkin dong. Masih kecil kan. Akhirnya Cinta ngerawat Nino tuh sampai hasil swabnya sampai karena waktu itu weekend. Akhirnya 2 hari Cinta ngerawat Nino, swab Nino keluar positif. Nah disitulah Cinta nangis tuh, gue baru bisa telepon-teleponan lagi. Karena Cinta tuh orangnya agak penakut ya. Dia tuh masih suka sensitif karena masih suka ngerasain hal-hal yang gaib-gaib gitu ya. Dia disuruh tinggal sendiri ya nangis. Di situ pertama Cinta nangis. Aku takut Ma, aku takut katanya. Tapi harus. Tapi aku bilang sama Cinta ya harus. Harus karena harus. Astrid bilang pulang ke rumah aja di rumah ada mertua gue nggak berani. Walaupun Cinta negatif ya. Nah ini juga banyak tuh yang komen-komen juga. Kenapa emang Cinta kenapa nggak emang nggak punya saudara kalian? Makanya gitu sih sama orang ya kayak gitu-gitu lah ya. Gue nggak mau. Nggak mau, kita tuh Bawa apa yang resiko saudara mertua gue nggak mau jadi resiko. kalau saudara datang nemenin Cinta, saudara gue kena, terus dia pulang ada anak istri, Kena juga. ada anak ada suami, makanya gue bilang Cinta bisa sendirian. Jadi efek kalau sakit sekeluarga itu ya mental pasti orang tua kena. Anak-anak juga kita harus kuatin mental mereka. Betul. Dan juga biaya tadi Uya bilang, biaya tuh pasti besar banget. Tadi baru cerita Uya sama Astrid aja berdua itu udah ratusan juta, baru berdua. Berdua. Nih Uya yang kena Uya, Mbak Astrid, Nino, Cinta enggak? Mbak gue 2. Mbaknya 2. Tim YouTube 3. Tim YouTube 8 orang. Dan gue bilang sama tim YouTube gue juga tanggung jawab itu udah pasti. Jadi gue Kesehatan Yang karyawan. meregangkan karyawan obat ya. gue, ya. Isoman, jadi gue yang sewain tempat kayak gitu-gitu lah. Jadi gue nggak ya sendirian gitu, enggak. Gue bantuin. Dan satu hal lagi nih, apa namanya? Ini penyakit berbahaya banget. Karena waktu gue mau masuk rumah sakit, gue telepon rumah sakit tuh Full nggak. kan? Nah itu betul, itu Full, betul. kan? Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu full apa dibilang full. Iya kan? Nggak Karena ya gue nggak yakin juga itu full benar gitu kan. Padahal udah ada yang kita kenal aja. Tapi itulah kita pentingnya kita punya teman banyak. Akhirnya teman gue ada yang kenal sama yang punya rumah sakit ini. Akhirnya kita bisa masuk. Alhamdulillah ditangani sangat baik di rumah sakit ini. Dan banyak waktu itu kayak Billy kena segala macam gitu kan. Bapaknya kena, itu masuk rumah sakitnya susah loh. Susah. Bila Akhirnya baru minta berapa tolong gue segala hari baru macam. bisa masuk rumah sakit. Iya. Jadi jadi jangan main-main. Tapi bener yang kita suka baca-baca kan, rumah sakit susah. Tapi emang Itu susah beneran. Susah, beneran. Kita banyak duit apapun ya nggak mempan. Nggak mempan.
Dan juga uang keluar banyak lagi dan nggak bisa kerja juga. Iya. Nah, ini berarti bisa miliaran nih duit buat pengobatan. Ya jangan lah, Wi. Jangan orang lagi gak ada kerjaan. Oh, jam lo jual. Jam lo jual. Ini jujur ya, Iya. jam gue sempet, gue pikirin mau dijual waktu itu tuh. Karena waktu gue sakit ada yang nawar. Gue sempet mau jual, karena untung 300. Itu kan bisnis lagi, beda. Beda bukan karena butuh uang, Kak. Lu mah karena untung. Udah kita lihat, ini ada perjuangannya. Perjuangannya Uya dan Astrid menghadapi COVID. Looking to visual. Kenapa nangis? Katanya bikin video. Enggak. Papa mama kangen kakak sama adik. Adik yang kuat ya. Adik kan lagi lawan COVID ya. Makan, jangan lupa istirahat tidur ya. Jika kakak cinta, jaga kesehatan ya. Cinta sama Nino. Pokoknya sama papa dari kemarin berjuang di sini. Yang papa ingat cuman anak. Yang papa pikirin cuman tadinya gimana tanggal 2 Februari ulang tahun cinta. Bapak udah nyiapin semuanya. Pokoknya kita sayang sama Iya. kakak sama adik ya. I love you banget. Makasih ya cinta ya. Makasih Nino juga ya. I love you kakak adik. Ini bikin video kirim ke Cinta. Ini lebih kuat, malah lebih kuat. Iya. Mbak Astrid lebih kuat. Astrid yuk. Gue tuh selama di rumah sakit nangis tuh ada 2 hal. Satu, sakitnya itu obat dimasukin ke darah, Vi. Oh, emang berasa banget. Kayak di sayat-sayat pisau. Perih banget. Karena kan perih. Perih dan itu bisa seharian dari malam sampai pagi jadi nggak bisa tidur kan. Tapi ada 2 pilihan. Kalau mau lewat leher, wah gue nggak berani dibolongin sini kan. Ya udah lewat situ aja gue tahan sakit tuh nangis terus. Jadi di infus itu orang di infus kan misalnya infus sekali terus buat naruh obat. Gua nggak bisa karena saking kentalnya itu obat, infus sekali bengkak. Oh. Mau malam Lagi. masukin obat lagi, infus lagi. Pagi besok mau masukin obat lagi, infus lagi. Jadi setiap kali tusuk ini ada kali gua 4 kali, di sini ada 5 kali. Ini Jadi tangan gue di sini tuh masih perih nih di sini masih bengkak ini. Iya, akhirnya dokter memutuskan gua udah bengkak semua tangan gua, udah bengkak. Akhirnya di sini. Mulai di sini. Di sini mulai bengkak lagi, tuker lagi di sini. Bu nggak bisa, akan sakit terus kalau bengkak. Jadi harus diambil lagi di sini. Udah, akhirnya gue udah pasrah. Jadi tangan gue tuh udah bengkak-bengkak, biru-biru. Ah udah deh. Itu nangis pertama karena Nah, sakit. itu. Yang kedua, Yang kedua gara-gara gue mikirin anak-anak. Dan kedua adalah Cinta kan mau ulang tahun 17. Padahal gue udah punya siapin semua itu. Sweet 17. Gue udah punya rencana besar pada saat itu untuk 17 tahunnya Cinta bersama keluarga. Tapi di situ gue berpikir, aduh gue nggak bisa apa-apa nih gitu kan. Dan gue takut, dan itu yang paling kenapa gue buat video ini jujur ya. Gue takut pas ulang tahun Cinta gue nggak ada, Vi. Jadi gue buat itu video. Tapi alhamdulillah gue Jadi bisa. udah sampai- banget. Kan ya, Udah sampai mikir, sampai jauh. Itu di situ tuh kita nggak ada artinya tuh apa harta yang kita milikin apa tuh udah kita Nama, duit udah nggak ada artinya nggak kepikiran buat kayak begitu udah. tapi juga ada suami istri udah ada di sini, anak-anaknya juga kita panggilin. Oke. Ini yang Nino dulu. Nino. Karena Nino yang kena COVID. Betul. Nino. Uya. Berdansa sore hariku sejiwa alam dan dunia berebut Nino. Ya, Di belakang ya. Belakang. Nino di belakang. Malu dia kalau udah dipeluk mamahnya. Udah gede, Udah gede malu. ya bang. Nino, kenapa? coba bayangin, aku pengen tahu deh, seorang anak laki-laki paling kecil. Terus dikabarin kamu kena COVID, padahal sebelumnya papa sama ibu kamu COVID, rasanya apa? Rasa yang pas papa makan apa aku? Jadi gimana sih perasaan nanti kamu udah orang tua kena, terus gak lama kamu kena. Apa yang kamu rasain waktu itu? Kamu juga udah mulai parno, takut kenapa-napa atau lebih apa rasanya? Apa sih aku pas papa mama kena kan ya aku
kakakku bareng-bareng itu kan emang sedih kan. Tapi juga di sisi lain juga bersyukur kalau aku sama kakakku masih diberi sehat waktu masih itu saat baik-baik papa mama aja. kena. Iya alhamdulillah gue masih dikasih sehat gitu. Iya, pokoknya waktu itu biasanya setiap hari, setiap malam nge-fit call bareng, fit call di WA gitu-gitulah. Ngomong-ngomong hari ini apa gitu. Ya, so tiba-tiba aku di apartemen itu sakit. Oh, Kayak aku kan awalnya panas, badannya harus lemas. Habis itu aku di kamar aja, nggak kemana-mana. Habis itu besoknya udah mending, udah baik. Udah kayak nggak sakit gitu. Jadi kayak aku kan cuma kayak sakit flu biasa lah apa gitu ya. Tahu-tahu pas swab test positif juga. positif. Terus Nino berapa lama nggak ketemu ayah bunda? 3 minggu lebih ya. 3 minggu. Tapi kan akhirnya ketemu pas Ketemu aku dulu, pas aku pulang dari rumah sakit, aku bareng Nino. Oh, Astrid udah negatif bareng Cinta. Tapi ini loh, ada hal satu lagi. Astrid abis negatif, kan gue swab terus tuh. Positif lagi. Karena 2 kali. Siapa lu? Astrid positif lagi. Oh jadi Dan udah dua-duanya negatif OTG juga, positif lagi? Iya. Keluar rumah sakit kan negatif. Jadi makanya gue kenapa memutuskan sama Cinta. Makanya pas ulang tahun di Cinta ada gue. Itu gue keluar dari rumah sakit bener-bener negatif. Dari ada surat Udah 2 kali negatif. swabnya? Udah 2 kali? Yes. Terus habis itu pas nyampe nyoba lagi swab kan. Karena kan Uya kan harus swab semua. Anak-anak harus Swab terus swab gua, lagi. Swab terus terus kan. tiap berapa hari sekali swab. Swab positif. Dan pada saat itu malam itu ulang tahun Cinta, dia udah sama Cinta Udah gue kan. peluk. Dia udah peluk cium. Nah gue omelin tuh. Stres gue lah. Ngapain cium-cium Cinta? Aku udah negatif, kita berantem tuh sempat tuh. Iya sempat berantem. Itulah feeling gue emang kuat dari dulu gitu kan. Kan dia lagi ulang tahun, Dia apa salahnya gue nggak cium bisa. orang negatif kok gue bilang Tapi gitu nggak kan. bisa, terus di swab lagi. Keluar hasilnya besok positif. Jadi katanya kalau orang yang positif, saya di swab negatif, katanya itu harus sekali lagi katanya. Harus negatif sampai 2 kali. Harus 2 kali. Kalau perlu 3 kali Ada katanya. antibody. Iya. 2 sampai 3 kali untuk memastikan. Makanya sampai kenapa gue sebulan lebih gue baru keluar. Karena gue sampai harus aman banget, bukan buat gue, tapi buat orang lain juga harus aman itu. Tapi kalau yang terberat untuk keluarga Uya Kuya jalanin saat Covid itu apa yang paling terberat banget? Terberat sih banyak ya, jadi terberat mengatasi problem fisik kita yang sangat parah pada saat itu berat. Beratnya obat yang dimasukin ke badan kita tuh sakit banget. Berat kedua bukan secara fisik, secara mental. Kita mesti mikirin anak kita juga yang sakit juga Nino, tapi dia masih sendirian. Masih sendirian. Terus saat itu gue pikir apa Nino dimasukin rumah sakit, aku masukin rumah sakit yang nemenin siapa? Kan Nino orangnya walaupun dia udah kayak begini, kita lihat di YouTube orang iseng, dia tuh masih kayak anak-anak banget. Akhirnya dia di apartemen, terus ya dia sendiri karena mbaknya juga sakit, jadi mesti ngurus sendiri. Tapi Mikirin Cinta dia nangis-nangis, ya itu berat tuh mikirin. Gini, sakit Covid itu kenapa jangan sampai kena, karena saat lo sakit seberat apapun gak ada orang yang mau nengok lo. Iya nggak bisa. iya benar. Benar. Benar itu. Tapi kalau buat gue hal terberat ketika menghadapi Covid itu adalah ketika lo harus kuat di depan suami yang udah gak berdaya, mikirin anak, itu bener-bener gue gak bisa, gue sama dia, gue senyum terus. Apa yang sayangku, cintaku, kamu kuat, senyum terus. Tapi dia gak tahu ketika dia tidur malam gue cekin dadanya masih nafas apa enggak, gue liatin. Dan setiap kali itu kan dia kan pakai alat meter kan, jadi bunyi tut gitu. Setiap kali dia bunyi, kalau oksigen makin turun kan bunyi tut gitu. Itu gue bangun. Parno gue liatin. Ya Allah itu gue nangis. Gue bilang ya Allah tolong suami saya, ya Allah tolong, itu selalu. Tapi ketika dia bangun, gue di depan dia harus, Ayang tadi nggak apa-apa, bagus malam tadi kamu sehat. Itu berat banget buat gue untuk berusaha kuat, dan itu gue rasain. Ya ketika nyokap, mungkin kalau lu lihat nyokap lu biasa bener-bener nggak apa-apa, tapi lu nggak tahu di belakang saat itu tuh dia gimana. Memang terkadang ini kan bisa bikin tiba-tiba drop badan kita. Bisa fluktuatif banget. Bisa, itu oksigen. Jadi pelajaran buat orang yang Covid, saturasi oksigen tuh penting. Kalau isolasi mandiri di rumah lo harus punya alat Iya, oximeter. minimal jaga-jaga di rumah. Kalau udah di bawah 92 lo mendingan ke rumah sakit tuh tanya dokter deh. Banyak orang-orang yang akhirnya amit-amit gitu ya. Ya kan ada beberapa yang Lewat dia itu tadi karena isoman, terus pas besok nyampe rumah sakit udah terlambat. Terlambat. Dan sekarang
Langsung aja kita panggilkan, ini dia Cintaku Ya. Inikah namanya cintaku ya, oh inikah cintaku ya, cinta pada jumpa pertama, kah rasanya cinta. Lagi nih. Kuat banget berarti cinta nih. Iya, bodinya berarti bagus banget. Timunnya bagus. Alhamdulillah. Katanya cinta sampai nangis. Nangis sendirian dan ini belum pernah dialami sama Cinta karena ya Cinta memang anaknya mandiri, tapi dalam kondisi gini ini berbeda. Iya. Cinta jauh dari keluarga, keluarganya sakit semua. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, hanya Cinta saja yang sehat. Gimana perasaannya Cinta dan apa yang benar-benar dirasakan sama Cinta, ketakutannya, kekhawatirannya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Cinta